kedua yaitu diskusi mengenai kasus ya yang terjadi di penjurian. Terus selama ini mungkin kita bagi dulu dari masing-masing blok dan perwakilan. Mungkin kita ambil dari KLU, silakan. Boleh, ini ada mic satu lagi. Nanti jadi misalnya dia menanyakan kondisi, pertanyaannya ini mohon tidak menyebutkan burung saya atau pernah terjadi di sini, tapi modelnya kalau kondisi seperti ini bagaimana. Nah, jadi seperti dan itu nanti akan kita minta pertimbangan dari masing-masing IO. Jadi nanti kita tangkap diskusi tersebut bahwa oh nantinya kalau kondisi tersebut saya memahami seperti ini di IO ini. Jadi seperti itu. Mungkin perwakilan dari KLU silakan. Kalau tidak ada bisa kita lanjut. Oke, perwakilan dari blok tengah, kelompok tengah. Wah, ini yang jauh-jauh ini. Silakan teman-teman kelompok tengah. Ada Pak Awer, ada Pak Anukia, ada Mas. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai komunitas Anies Merah ada beberapa kasus case yang kita sering jumpai. Salah satunya saya pernah jumpai perbandingan antara durasi kerjanya burung yang di awal berbanding dengan durasi kerja burung yang selesai di akhir. Ini burung yang kita lihat misal burung A dengan burung B. Burung A bermain dari start bendera awal, bermain sampai dengan ini dua burung ini kapasitasnya sama, mutunya sama. Dia bermain lengkap dari awal sampai mendekat penjurian selesai. Tiba-tiba di penjurian akhir dia meletik, dalam artian cuma berapa waktu, cuma menit yang katakan, dibandingkan dengan penjurian burung B yang dia tidak dapatnya di daerah pertama tidak main, di daerah kedua tidak main, tetapi karena burung dia meletik, yang A meletik, yang B bermain sekitar seperempat permainan, itu perbandingan itu yang pertama. Yang kedua, saya punya kasus pribadi waktu kita saya punya sedikit kasus mungkin sama ya. Untuk kita sedikit komplain di dalam pedo, untuk komplain di dalam gantangan itu mohon untuk penjurian setiap juri tidak hanya cuma menuliskan inisial di kertasnya itu jadi pertanyaan, ini kok penjurian siapa orangnya, cuma JKT siapa namanya siapa, jadi nggak tahu itu siapa. Jadi mohon kita lebih jelas saja. Oh beliau ini segini, ini katanya misalnya masih lebih baik misalnya 6 yang saya minta itu mana penjurian yang saya melihat yang tadi cuma 4, 2-nya tadi saya nggak ada ketemu, cari-cari nggak ketemu. Setelah saya perhatiin saya pikirnya ini cuma singkatan atau parak aja kan, paling pojokan kanan itu parak aja, saya nggak ada namanya. Nah kita nggak tahu yang mana kita yang jurinya itu kedua. Untuk sementara itu dulu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya lagi. Ya, untuk pertanyaan tersebut akan saya jawab apa yang ada di Pakem Orjaya. Pertanyaan tadi ada burung kerja sama-sama mewah ya, sama-sama mewah, tapi yang A setarnya lebih awal dan yang B anggaplah toleransi kedua baru dia dapat bendera setar. Dapat toleransi. Jadi gini, burung yang kerja dari awal, yang A ini kan kerja dari awal, terus yang B ada bendera toleransi begitu. Yang A dari awal mendekati sudah absen, ini. Yang kedua yang B
dari sama-sama enggak tadi juga sama-sama 50% ya, yang mana yang sama-sama 50%, tapi yang B itu tidak dapat bendera apapun, B dapat bendera start, tapi dia start, tapi dia sampai, tapi dia finish, ya dia sampai selesai. Oke, saya akan jawab. Jadi burung yang A dapat bendera toleransi, bendera setar, sebagaimana yang pernah kita terapkan selama ini di Mataram dan NTB. Bendera setar itu adalah burung yang kerja dari awal sampai akhir, lah istilahnya kan. Terus ada burung yang tidak ada bendera setarnya, tapi burung ini sama-sama mewah. Sedangkan burung yang A, anggaplah 70% dia meletik, 70% dia meletik. Sedangkan yang huruf B tidak ada bendera setar, tidak ada bendera setarnya, dia cuma kerja dari setelah toleransi. Jadi di sini Pakem Orek Jaya akan menentukan, walaupun yang yang dapat bendera setar ini anggaplah dia lebih kurang mewahnya dari bendera yang nggak dapat bendera setar. Dan di sini kami di Orek Jaya akan tetap memenangkan bendera yang punya bendera setar. Dalam artinya kerja dari awal, tengah, akhirnya mutus atau meletik. Sedangkan yang B tidak ada awal, tengah, cuma main di akhir sampai menyelesaikan penjurian. Nah, di sini kami di Pakem Orek Jaya akan memenangkan burung si A. Karena di sini kita sudah menghargai burung itu kerja sampai 70%. Kita menghargai kerja awalnya lah, karena dia mempunyai bendera setar. Jadi semewah apapun kalau tidak ada bendera setarnya di sini, kami tidak akan bisa masukkan dia menjadi juara. Terima kasih. Oke, saya tambahkan sedikit. Kalau kami di Orek Jaya itu berpatokan kepada bendera start. Kalau yang A punya bendera start, yang B tidak punya bendera start, intinya yang tidak punya bendera start itu biarpun semewah apapun tidak akan kami menangkan. Itu dia. Itu pakem di Orek Jaya. Biarpun burung A itu sempat meletik. Oke, itu saya tambahan saya. Terima kasih banyak. Nah, mungkin lagi saya akan jelaskan lagi untuk penilaian anet merah. Di sini kan kita di sini mempunyai dua bendera. Ada bendera setar di toleransi awal dan bendera setar kedua. Bendera setar kedua. Nah, nanti di sini kita akan menjelaskan ada bendera setar merah kerja dari awal sampai akhir. Dan ada burung si B kerja mendapatkan bendera setar kedua, tapi di sini dia lebih mewah. Bendera setar kedua ini kerjanya lebih mewah, lebih luas dan tidak ada kosongnya. Nah, mungkin di sini sering kita temukan di beberapa EO, bukan di Orek Jaya aja, di beberapa EO pernah kita lihat di sini. Kenapa yang dapat bendera setar kedua lebih layak untuk mendapatkan konker A? Itu kan artinya kan? Karena di sini apa? Karena di sini kita mencari burung kerja dan berkualitas. Bukan mencari burung kerja aja, burung kerja itu banyak loh. Burung kerja itu banyak, tapi yang berkualitasnya kurang. Nah, jadi di sini kita mencari burung kerja dan berkualitas. Jadi teman-teman kadang-kadang dari teman-teman pinjamannya di sini, oh itu burung saya kerja dari awal loh. Gitu kan? Dia kerjanya itu berkualitas atau tidak. Jadi juri yang ada di tengah kantangan pasti akan tahu mana burung yang berkualitas. Jadi percuma lah kerja dari awal, tengah, akhir, tapi kualitasnya nggak ada. Jadi begitu. Burung telah setar, tapi berkualitas, dan dia menyelesaikan juga dengan
season akhir penjurian. Nah ini yang lebih layak dimenangkan. Mungkin di antara kita mungkin di semua IO mungkin di sini sama. Karena maaf lagi saya dulu dari independen, diklat di BNR, di Ronggolawi juga pernah saya diklat, di Orik pernah juga saya diklat. Saya pikir semua pakemnya sama, sama pakemnya, tidak ada bedanya. Cuma beda di lobet aja, tapi cara penghitungan dan benderanya aja. Tapi dari semua hijauan, anis merah, anis kembang, sama semua. Jadi tidak ada bedanya. Nah mungkin sekedar ini dari saya, mungkin nanti ditambahkan sama EO BNR atau NTR. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum dijawab yang kedua ya, yang mengenai bagaimana pengkodean di rekap. Itu setiap PO mohon dijawab betul sama dengan yang pertama. Iya, ya tadi kan ada dua pertanyaan. Yang pertama perbandingan durasi. Yang pertama menurut saya maksud saya setiap PO selesaikan dulu. Oke. Ya boleh. Betul sama maksudnya. Ya, terima kasih. Tadi mohon maaf untuk burung bendera start awal ya. Sama yang telah setar. Intinya maksudnya gini, setar awal yang kedua tadi, tapi ada bendera setar apa enggak? Enggak ya? Tidak ada ya? Jadi ini burung yang kerjanya dari awal, setarnya dari awal, burung itu mewah. Terus Om bertanya, di penjurian akhir dia meletik dibandingkan sama yang tidak ada benderanya setar, malah dapat yang itu ya. Nah, burung yang kerja dari awal tersebut sampai penjurian akhir kita biasanya pakai 10 menit ya. Itu nanti udah berjalan 9 menit. Selama korlap belum mengatakan penjurian selesai, burung itu udah meletik. Baratnya mepet lah waktunya, hanya berapa. Itu memang tidak bisa. Dan pengalaman kenapa kok bisa didapatkan yang tidak ada benderanya tadi, itu kalau menurut saya, itu kalau kemungkinan kalau yang lain ada benderanya malah itu nggak dapat misalkan, itu missnya di penjurian kita. Itu memang tidak bisa. Masa nggak ada bendera yang setar kok dapat, itu memang nggak bisa. Nah, perbandingannya gini lagi, untuk bendera setar awal biasanya di NDR pakai setar putih, yang kedua pakai setar biru. Itu setar putih sama biru selisihnya 2 menit. 2 menit pertama baru bendera biru. Itu perbandingannya nanti, yang setar putih ini mewah, tapi di akhirnya dia mungkin ada celahnya ya, kosong atau irama lagunya kurang. Sama bendera yang dapat bendera biru itu mewah, itu masih layak juara 1 untuk yang bendera biru. Dalam arti harus dapat koncernya itu dengan bendera B, tidak boleh sama koncer A. Itu berbahaya di kita. Jadi burung semewah apapun, kalau nanti benderanya B itu, Mas, punyanya setar saya dari awal, ya kekurangannya sampai ada di sini. Nah ini burung di atas rata-rata yang setar biru, itu akan kita harus utamakan, dia harus koncer juara 1-nya di sana, karena ya harus sama bendera B. Nah nanti kalau yang kemungkinan sama-sama setar yang saya alami yang model begitu itu ya, burung yang tidak benderanya setar itu tidak bisa, terkecuali ya biasanya berat, mungkin sekitar 4-5 itu yang setar awal yang ada benderanya meletik. Nah sedangkan dia hanya ngeplong panjang, tapi dia duduk, dia tidak meletik. Mungkin itu yang kita ambil, keputusan yang kita ambil begitu, bukan yang sudah meletik naik lagi naik lagi tidak. Itu kalau BNZZ. Untuk tambahan yang kedua tadi ya, masalah rekapan,
itu sebenarnya sudah kita ingatkan semua. Terima kasih usulannya, nanti akan kita diskusi lagi untuk pengisian itu ya, maksudnya biar jelas, jadi pemain itu tahu, oh juri ini ternyata padahal tadi di bawahnya kayak gitu, kok bisa kamu nggak gini. Itu terima kasih Om ya sarannya. Itu sebenarnya sudah dari awal itu memang apa ya namanya, kita ngingetin teman-teman itu, terkadang malah kita ingetin suruh ngisi lengkap, malah pengajuannya itu salah semua. Nah itu menurut saya apa ya, anunya dia ini kurang peka, dia dalam arti harus ngisi, tapi ya jangan ngeblame di memilih 3 besar itu sudah pernah kita praktekkan, memang benar diisi semua, waktu naik 40 gantangan ya diisi semua, cuman pengajuannya pada belendeh semua, nggak ketemu. Nah nanti kalau nggak ketemu di pengajuannya, korlapnya yang bingungnya begini, dikira kita balikin pengajuannya orang, digini orang, wah korlapnya itu dibuang gini-gini, itu tidak. Jadi selama pantauan kita, kalau juri kita ada yang meleset pengajuannya, pasti kita buang. Karena ya kita tidak anu sama juri, semua ya pernah jadi juri. Kalau intinya dari saya, fakta lapangan aja. Kemungkinan nanti ada penjelasan dari saya kurang kuat, saya terima untuk labor-labor dan tanya langsung, akan bisa sama-sama nangkep itu nanti. Jadi langsung mau tiket 30 nanya, oh gimana ini? Jadi tinggi semua langsung nangkep. Saya kira itu. Terima kasih. Nanti kalau ada tambahan silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih. BNF silakan dari BNF. BNR ada penulisan bendera merah, kan gitu Mas ya. Nah, di sisi lain tidak mendapat bendera star tapi dapat nominasi, begitu? Ya. Itu seperti Mas Anto bilang, itu kesalahan di juri. Nah, seandainya kata ada burung sama-sama star, sama-sama bendera merah, sama-sama mewah, yang satu meletik, di sisi lain ada bendera star, yang kedua kalau di BNR bendera star pertama merah, 2 menit berikutnya bendera star putih. Yang bendera star putih, mewah juga, tetap dia akan tersisih Mas, yang meletik. Apalagi bendera yang tidak dapat bendera star mau dapat nominasi atau juara, itu kesalahan besar di juri. Kedua dikolak karena kurang teliti. Nah saya pribadi, setiap burung naik bendera penjurian mulai, itu saya beri tanda di anis, di kembang, bendera star yang awal sama yang kedua, itu saya kasih kode supaya kita tahu nantinya mana yang start awal, mana yang start lambat. Jadi intinya begini Mas, burung meletik itu sudah tidak bisa Mas, karena persaingan. Anggap sekarang naik 20 Mas, kita ambil per 5 1 kan, berarti 4 burung. 4 burung, sedangkan 8 umpama yang kerja. 8 yang kerja, itu nominasi apa, star merah semua umpamanya. Dan di akhir penjurian, sebelum Korlap mengadakan penjurian selesai, salah satu meletik ya sudah out. Tetapi yang seperti saya tegaskan, kalau burung yang tidak ada bendera star bisa masuk nominasi apalagi juara, itu kesalahan besar di juri-juri dan Korlap tidak teliti. Itu saja Mas. Nah kalau masalah udah juri, kami juga selaku Korlap dan Bapak Korlap sudah seperti Mas Anto bilang, kita sudah terapkan, tolong tulis nama masing-masing juri
di pojok kiri atau pojok kanan. Tetapi ada saja juga mas teman-teman yang tidak menulis. Dan kami yaitu BNR merasa salut atas kritikan yang membangun ini, sifatnya membangun. Kedepannya akan kami lebih teliti lagi menginformasikan diri kami. Itu aja mas. Terima kasih. Oke, terjawab ya tadi ya. Nanti setiap kali dari garis besar berarti tidak ada bendera start, tidak ada Harapaya menang ya. Tidak ada ya. Iya. Sama berarti. Iya. Iya. Oke. Kalau untuk yang diorik untuk kode penjurian apa sama seperti sama. Kode penjurian jadi nanti memang harusnya ada siapa yang pengajuan. Nah, jadi pengajuan juri A ini seperti ini. Jadi ya, oke. Kita masuk kedua, pertanyaan kedua. Dari nomor tengah, silakan tarik. Boleh. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan itu untuk sistem penjurian di waktu toleransi pertama. Jadinya kan penjurian itu durasinya 10 menit, sedangkan toleransinya itu 2 menit pertama. Ini kasusnya ada Anies Merata yang teler begitu lantar teler. Cuman berapa anggap aja 30 detik yang meletik gitu. Sedangkan waktunya kan 2 menit. Nanti setelah sebelum 2 menit dia teler lagi, apakah itu termasuk tetap bendera start atau gimana? Karena banyak terjadi di sana begitu berangkat teler sebentar dia meletik. Sedangkan waktu toleransi itu belum selesai, tapi tetap dianggap meletik gitu. Nah, sedangkan ada yang ada setengah B yang belum teler, mau dekat teler 2 menit dia teler tetap bendera start. Sedangkan yang ada setengah A tadi sudah teler juga gitu sebelum 2 menit pertama itu selesai. Nah itu yang pertama. Yang kedua untuk kasus Anies Merata yang balik badan, itu akan seperti apa ke depannya itu biar ada kejelasan. Apa dianggap dis atau seperti apa, karena ada kasus sebelumnya itu dianggap dis gitu. Oke, Ya itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin kita ingin Setar putih itu kan 2 menit ya. Itu kalau yang ngerti saya maksudnya, itu tetap kita hitung setar misalnya. Jadi yang setar awal langsung teler, terus yang satunya langsung teler juga, tapi sempat meletik. Tapi belum 2 menit, kita belum mengajukan bendera biru, itu tetap hitungan setar. Jadi nanti besok kalau ada pertanyaan semua ini lawan gini, nanti akan saya terangkan di lapangan. Misalkan dapat ya, dapat tapi tidak, itu perbandingannya nanti di kerjanya sampai akhir. Tapi tetap hitungan setar itu tetap setar. Nah, terus untuk balik badan, untuk balik badan sebenarnya kita balikan untuk komunitas Anies Merah yang ada di daerah ya. Kalau intinya dari pakem kita itu dari pusat itu tidak ada masalah. Mau mewah, mau nggak mewah, balik badan itu termasuk kan gaya ya. Itu gaya teman-teman. Itu tidak ada masalah memang dari pusat. Karena kenapa sekarang ini dari dulu ini jadi banyak pertanyaan, pertimbangan. Itu memang kita selama menjuri di sini ya dari Najatun kita ikutin daerah dulu. Sempat memang Najatun sudah ada mau berubah itu. Jadi nanti untuk kedepannya nanti kan kumpul-kumpul kita terima kesepakatan kembalikan ke ini pemain. Kalau memang harus sama kayak pusat ya kita terima ya. Jadi biar ya itu nanti tidak di Anies Merah aja ya, Anies Kembang pun nanti akan saya lakukan begitu. Karena nanti namanya Anies Kembang itu dari luar ya, dari luar itu biasanya begini, Anies Kembang, Anies Merah. Mas, burung saya itu tidak mutus gini. Nah, itu sempat kita temukan ya di sana itu contoh Anies Kembang. Dia memang tidak ada mutusnya.
Cuman biasanya di tengah itu dia ngeplong panjang loh, itu sambungannya ngeplong panjang. Itu nanti ada tandanya minusnya di sana. Itu dalam arti biasanya mutus karena dia sempat ngeplong panjang, bukan keluarin materi. Nanti itu aja dari saya. Nanti kalau memang komunitas sepakat untuk balik badannya itu kita terima, nanti kita langsung ajukan ke ketua kita dan pengurus kita yang di daerah. Mungkin kalau kita langsung lapor ke pusat, mungkin ya karena pusat sudah mengeluarkan itu burung di atas rata-rata, burung yang memang kurang mewah, cuman yang lain memang tidak ada kerja, akan tetap bisa masuk. Itu aja, terima kasih. Sebelum disambung, saya malah jadi kalau misalnya pakem pusat itu berubah di daerah nggak apa-apa ya berarti ya? Kalau dari pusat sebenarnya memang dia itu tidak ada masalah. Oke. Tapi jadi keputusannya seperti apa kira-kira neneknya ini ya? Keputusannya seperti apa itu? Ya, keputusannya yang silahkan. Yang dari pusat, ya harusnya biar maju lah. Main luar. Saya tak mulai ya. Masalah bendera start tadi. Andai kata seandainya sekarang kelas Anies digantang, ya. Mulai digantang, saya mengatakan juri siap. Penjurian dimulai. Anunya Mas Ari teler kan, kasih bendera start. Berjalan dengannya waktu, meletik sebelum 2 menit, itu bendera start itu tidak boleh diturunkan. Tidak boleh diturunkan karena masa toleransi belum habis. Masa toleransi belum habis. Nah, tetapi begitu masa toleransi habis 2 menit, meletik itu saya akan tumbangkan. Dan umpama dia meletik lagi, dia teler lagi, itu tidak bisa mendapatkan bendera start yang kedua. Tetap dianggap meletik. Nah, ada yang start setelah toleransi 2 menit, itu kita kasih bendera start kedua dengan warna putih. Itu masalah bendera start. Nah, sekarang balik badan. Saya dari dulu sebelum ada itu berpasangan sama juri Bali sama juri Jawa. Yang pertama saya briefing itu ya masalah balik badan, terutama di kembang ya, ulat kembang. Ujung-ujungnya teman-teman Bali sama teman-teman Jawa mengatakan pakai pakem sini Mas Joman supaya jangan ribut. Karena memang dari ketua-ketua ketahanan burung sudah menyatakan balik badan itu dianggap meletik. Tetapi yang sebenarnya yang dianggap meletik itu kan keluar dari pangkringan, entah meletik atau entah turun. Nah sekarang bagaimana kita persamakan persepsi antara ibu di Mataram ini masalah balik badan dengan komunitas. Nah sekarang lihat lagi balik badan itu kayak apa, kan gitu. Saya contoh kan sekarang Anies merah, boleh balik badan umpama ya. Sekarang kita lihat jangan, dah balik badan apa boleh. Saya mau tanya sama pemain, bagaimana menurut Anda? Dibanding sama teler, balik, tapi tetap teler. Kalau menurut saya itu tetap teler, cuma itu tadi itu kan ngetem, gitu kan? Karena itu kan, ya itu karena dia posisinya nggak melangkah atau turun gitu kan? Ya tapi kan dia mutus istilahnya. Itu yang paling tidak itu mengurangi penilaian. Untuk konser A saya rasa tidak bisa. Ya, kalau di BNR ya. Kalau masih ada balik badan, susah nyarinya kan? Intinya tidak dana. Satu kembang juga sekarang, roll, tetap diam, balik badan. Kan ada juga kembang itu beberapa saya lihat ngerol, ini tetap ngerol balik badan, dia cuma putar kaki loh, tetapi tidak mutus. Itu yang dibilang mewah. Tanpa suara pelongan lah. Nah sekarang bagaimana kita teman-teman EO di Mataram ini kita bersamakan persepsi bagaimana?
supaya jangan sampai nanti oh di DU ini begini, DU ini begini. Nah itu maksud saya. Ya, terus. Aku saja sih. Kira-kira dia gaya teler, gaya telernya paling badan itu posisi tetap dia posisi teler atau dia kembali lagi ke plon awal. Nah kalau dia posisi telernya tetap dia posisi teler, itu memang nilai plus. Tapi kalau dia balik badan suara plong keluar, nah itu nilai minus. Nah sama kayak begini mas, ada kasus burung dibilang gaya gunung. Memang ada gaya burung. Dia ngambil dari kiri, sat, tanpa jangan ini, tidak naik. Nah, itu gaya gunung memang. Tetapi jangan dia begini, terus begini. Itu sudah mutus. Iya. Alasannya dia kok tarik nafas tidak bisa, itu tetap mengurangi nilai. Kalau burung jeli itu dia tarik nafasnya di pinggir, gitu loh. Kadang diem dia, tanpa ngeplong kadang. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sekarang terserah. Kesepakatan dulu kan untuk mungkin balik badan itu biar nanti nggak ribut di plus sudah itu. Nah, sekarang gini, 10 burung yang naik ya. Kalau misal boleh balik badan untuk angin, balik badan. Jangan dulu, baru balik badan. Sama satu, tak balik badan. Ini yang balik badan bisa kalah poin ya. Kalah poin. Ya, kita ngomongin minusnya. Kalau itu ada dangannya lah. Ya, kalau yang ini kan sulit kita temuin ya kan. Ya kan, sulit kita temuin kalau yang langsung balik ke balik aja. Kalau tidak balik malah itu sebagai nilai positif malah. Iya, kan sulit. Sulit. 1001 olahraga mas. Tapi apa tidak kemudian juga ditutupi kekurangan itu dengan gaya baliknya itu lagi? Dia kan tidak main-main, doa balik itu yang kedua kan apa namanya suatu keistimewaan kalau menurut saya. Caranya balik badan. Iya. Tidak main-main tidak bingung ya balik badan. Dia balik badan. Jangan sampai nanti di luar panto. Gaya balik badannya. Siapa kemarin ya? Saya tidak tahu siapa pemilih. Itu cuma kejadian kita sebagai juri dan orang. Itu burung surat kebal loh. Lepas pay lagi begini. Itu kalau nggak sampai itu juara 1 burung. Kebal dia. Balik badan lagi. Dia mau balik badan jatuh dulu. Tapi hitungan detik, tidak sampai 3 detik. Seperti apa Pak? Nah itu durasi. Makanya kita tidak kasih dia konser, tapi nominasi oke. Kita menghargai kerja mewah burung. Karena perbandingan juga musuhnya juga tidak terlalu bagus gitu. Banyak mak. Untuk kesepakatan ini diputuskan untuk 3 EO aja, maksudnya EO-nya mana? Sementara kita yang unggul malah. Makanya kita kan dari solusi kita buka. Kita mengikuti ya. Jangan mengikuti kesepakatan itu gitu kan. Jadi intinya kan kita berkumpul ini 3 itu masuk dari kesepakatan masalah berbagai. Kan itu sama bendera setar awal sebelum toleransi meletik. Berapa kali meletik sebelum 2 menit? Iya, bisa. Karena masih batas toleransi. Mau 3 kali turun nggak masalah, tapi kan meletik 2 menit berarti kan? Tetapi kami khususnya DPR mas, begitu toleransi 2 menit habis, dia meletik itu tidak Ada bendera kedua ada. ada. Ayo, dulu ke moderator. Kita lanjutkan. Keputusan ini tuh dari Ya, oke. Tadi sudah dari NZR,
BNR Orik belum bicara. Oh kali ini iya. Oke, terima kasih mewakili kami dari Orik. Untuk masa toleransi dari Anies Merah mungkin saat ini kita sudah terapkan di Orik Jaya. Jadi masa toleransi bendera merah yaitu 2 menit. Ketika ada burung yang sudah start dari awal kita sudah tancapkan bendera merah dan masa 2 menit itu belum berakhir, maka bendera itu tidak akan kami cabut sebelum masa itu berakhir. Tidak jauh beda dengan BNR itu. Kemudian masalah dari balik badan, dari pernah terjadi di gelaran kami ada salah satu burung yang balik badan dengan kondisi yang tidak hiper. Jadi kami bilang posisinya sempat ngetem. Jadi balik badan ngetem. Nah seperti yang dibilang di NZR BNR juga kami menerapkan itu juga. Itu menjadi nilai minus ketika dia ada dana. Tapi kalau masih terus dengan gaya teler tanpa ada dana itu sangat luar biasa. Jadi tidak jauh beda menurut kami. Jadi kedua ada mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan. Ada di kelas Anies Merah itu kondisi yang dibilang Bang Komang tadi mungkin seperti gaya gunung, kalau kami di Orik menyebutnya segitiga. Jadi dari bawah ke atas terus ke bawah lagi. Itu ada burung yang memang gayanya demikian, tapi tidak kami anggap ambil nafas. Itu juga kami terapkan itu seperti itu. Jadi mungkin bisa kami sepakati karena dilihat dari pendapat masing-masing EO tidak jauh beda. Mungkin sekarang kami serahkan kembali ke rekan-rekan Anies Merah seperti apa yang mungkin bisa kita disatukan persepsi untuk wujudkan Anies Merah di 3 EO di Mataram. Mungkin ada tambahan dari Pak Tony. Ya, terima kasih. Mungkin saya bahas lagi untuk bendera setar ya dari Mas Ari. Dalam penjurian 2 menit bendera setar merah, lanjut 2 menit ada bendera setar kuning kalau Orik. Bendera setar kedua artinya kan di kata pertama bendera Anies Merah itu teler. Seperti Om Ari bilang 30 detik meletik. Nah di sana kita tidak akan cabut bendera itu dan terus lanjut ke bendera kuning. Nah di bendera kuning dia baru teler lagi, maka bendera merah itu kita cabut diganti dengan bendera kuning. Dalam artian dia start kedua jatuhnya itu dalam start kedua. Jadi untuk balik badan mungkin sama. Balik badan mungkin tergantung cara burung balik badan tersebut kan. Mungkin ada burung Anies Merah yang balik badan. Biasa kalau di sini saya lihat rata-rata balik badan itu ngetem ya. Kalau di sini belum pernah saya nemukan, kecuali dulu pas tugas di Bali Penta ada burung istimewa balik badannya dan tidak langsung hiper. Itu pernah saya temukan di Bali. Tapi kalau di Mataram ini sementara ini saya temukan di gantangan paling tidak dia ada ngetemnya, ada tangannya istilahnya, sama kayak pulau Pekang juga seperti itu. Kalau pulau Pekang juga bakatnya mungkin sama juga, karena merol dengan balik badan dengan tidak ngetem itu memang termasuk burung istimewa. Tapi ada burung mewah merolnya soek-soek lah yang dibilang omnya didola soek-soek itu dia bilang soek-soek, tapi mainnya kira-kira ada sini ada sana itu tak bisa. Itu nilai minus bagi kita penjurian, itu minus juga. Nah untuk apa namanya, jadi untuk patok Anies Merah masalah balik badan, kalau patok Orik dari pusat, kalau patok Orik dari pusat balik badan istimewa itu luar biasa, tidak ada nilai minus dari Orik Jaya di pusat. Ya seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, jadi
tadi sudah kita sepakati kan gitu ya. Jadi untuk yang balik badan akan diputuskan oleh IO ketiga ini seperti apa gitu ya, dan itu menjadi acuan untuk penjurian kan gitu ya. Oke, gitu ya mungkin Pak Ahmad, Mas Santo ya, dan Mas Soni mungkin ya. Jadi IO seperti apa untuk balik badan tersebut, jadi nantinya itu yang akan kita terapkan di sini kasus di gitu ya. Bisa disampaikan sekarang atau di langsung sekarang? Oke, silakan. Putusannya mana? Ya, selama ini kita tidak pernah membuang ya, mungkin tidak pernah membuang burung balik badan. Cuman mungkin di 3 besar itu BA-nya kan memang kita tidak bisa. Itu nanti dilihat dari kondisi burung kerja juga. Cuman kita tidak diskualifikasi. Jadi untuk kedepannya nanti ini kita sepakat itu. Jadi untuk balik badan itu nanti kita sepakatin hanya nanti pengurangi poin ya. Nanti masalahnya balik badan itu ada balik badan dia sempat diem dongeng itu yang dimaksud tadi, terus baru balik. Ada dia yang tetap dulu. Nah nanti itu kita akan poinnya untuk mencatatnya nanti akan membedakan di situ. Akan membedakan di situ. Dan untuk penerangan yang ini selanjutnya kan kita udah ngomong semua, nanti bisa untuk lanjutkan di lapangan aja, karena nanti udah penjelasan di sini begini, ternyata di lapangan nanti loh kok beda. Nah jangan begitu, langsung aja nanti kita persilakan untuk memang belum cocok sama diskusi yang lain, karena diskusi ini hanya ngomong gini kayaknya kalau menurut saya nanti agak kurang nangkep ya. Jadi kalau nanti akan itu nanti jadi begitu ya, patan kita nanti di pengurangan poin tidak akan kita misalkan diapakan dia dapat enggak, yang penting burung tetap di atas rata-rata kinerja burung tersebut ya. Itu aja, terima kasih. Itu Pak Mang ya. Sama mungkin dari ya, cukup seperti itu ya, sama ya. Sekarang kita lempar dulu ke Mas, kita lempar ke pemain. Oke, kalau dari IO setuju ya. Jadi burung balik badan, burung balik badan selama tidak turun, tetap dia di panggilan dia masih dinilai seperti tadi yang case masalahnya yang disampaikan oleh penyeman ya. Nah, jadi hanya mengurangi poin. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini masalah balik badan yang saya tegaskan. Kalau memang kesepakatan balik badan itu adalah nilai plus, juri sama korlap harus hati-hati. Yang pertama dia harus memperhatikan gaya balik badannya. Itu harus tepat itu. Harus betul-betul dia yakin kalau itu balik badan tidak dana. Itu akan jadi PR sama juri. Tanpa melihat, kadang jarang dilihat, cuman ngadepnya aja. Nah, tadinya ada barat, sekarang hadap timur. Gaya baliknya tak dia perhatikan. Ada yang gaya baliknya tanpa ngetem, ada yang baliknya ngetem dulu. Nah, itu akan jadi permasalahan besar kalau juri sama korlap tidak melihat. Bisa kita sepakati sekarang kalau memang balik badan dia tanpa keluarin suara plongan itu adalah nilai plus, tetapi kalau dia keluarin suara plon itu nilai minus. Tetapi itu tadi juri harus betul-betul jeli, harus bisa melihat, jangan sampai nanti nggak ada yang lihat katanya. Tadi balik badannya entah bagaimana dia, cuma dia hadap timur aja sekarang. Nah itu yang sering terjadi di lapangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itu nanti
Ya, terima kasih untuk kritik-kritiknya. Memang kita harus ada di posisi waktu itu. Cuman sebagai contoh aja, bisa kita memang waktu itu semua ormas dan juri tidak ada melihat, hanya lihat badan aja. Contoh aja, nggak usah kita langsung aja contoh untuk yang event minggu kemarin. Itu seharusnya dia memang tidak bisa di juara 1 ya, tapi dia burung di atas rata-rata, harus masuk 3 besar, enggak 2 atau 3. Itu kita kelihatan biasanya ada ya burung balik badan nanti di tengah atau di akhir. Selama burung itu mewah, itu walaupun kita nggak melihat, itu nanti dia kita bandingkan yang lain, kita akan kunci. Misalkan tidak ada lawan, itu termasuk harus masuk 3 besar tapi tidak di juara 1. Dan untuk missnya kemarin, kenapa kadang lu mas burung ini mewah, nah itu kemarin kalau ada balik badan itu missnya memang ada di kita ya. Jadi burung itu kadang juri itu kadang ada yang ini itu mungkin akan kita kalkulasi ulang di tengah, bahwa dia burung itu di atas rata-rata balik badan walaupun kita nggak melihat. Mungkin kan cuma sebentar ya, mau di tengah mau di akhir. Kalau itu sudah masuk di 80% itu harus 3 besar, itu akan tetap masuk di sana. Kecuali nanti burung mewah itu mas cuma nominasi aja, silakan nanti langsung ke panitia. Namanya kita penjurian, kita sebagai anu kan tidak sempurna, tidak sempurna untuk menilai, kadang ada aja kekurangan di lapangan. Jadi selanjutnya nanti akan kita terapkan juga di lapangan masalah untuk balik badan. Ya, terima kasih. Oke, seperti itu. Ada masukan lain? Pertanyaan baru atau bagaimana? Baru. Jadi untuk masalah balik badan sudah diuji ya? Sudah clear ya? Clear ya? Oke. Jadi udah clear, nanti memang tambahannya tetap ya sama di lokasi nanti. Iya, karena memang di bawah gantangan itulah tempat burung yang bekerja. Ini kan kita bahas di sini secara teknis dan teori ya, jadi seperti itu. Oke, silakan baru dari perwakilan Mataram. Ya, oke, silakan. Yang mana? Ada yang berkaitan sendiri. Oke, Pak. Terima kasih ke Pak Sony ini. Tadi ada dijelasin soal Anies Kembang yang geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala itu gimana tadi Pak Sony? Tak masuk itu ya. Untuk Anies Kembang yang role-nya ada noleh yang istilahnya geleng-geleng lah, itu termasuk minus, itu dipercaya ada minusnya itu. Cuman kalau dia geleng-geleng kan bawa habis rapat suwe gimana? Tergantung kondisi lapangan Om. Kalau memang ada yang lebih mewah dan sama-sama mewah, speed rapat sama-sama mewah, yang satu tapi diam, itu bisa menang ya Om. Seandainya speednya baru sedikit ya, kalau masalah ini lama-lama dia lebih bagus dengan burung yang anteng cuman speednya kurang dari yang geleng-geleng gimana? Nah, tergantung juga dari misalnya yang speed lambat terus geleng-geleng, anggaplah mewahnya anggaplah 70%, dan terus yang roll biasa lah tapi anteng, tapi anggaplah rata-rata dia itu nilainya misalnya perbandingannya di bawah 11-12 lah. Dalam artian 11-12 tetap yang kita menangkan yang anteng, Nah, sedikit Pak Andro ya, mungkin yang dijelaskan sama Sony tadi itu burung yang paling ngerol sambil geleng-geleng, tapi di kondisi itu sebenarnya ya, yang dijelaskan sama Sony itu kesalahan kekurangan burung tersebut tadi. Yang sebenarnya walaupun geleng-geleng tapi di situ ngerol, yang bilang tadi nekan soe itu suatu nilai yang lebih
sambil dia pegang kepala, tapi ini paus sambil rumus terus bekerja. Nah mungkin yang dijelaskan sama Soli kira-kira itu kekurangan dari burung tadi mungkin yang dijelaskan oleh Soli tadi. Ya. Seperti sering kita temukan ya Anies Merah, Anies Kembang seperti itu ngerol dia kan memang ngerol di sana karena dia mungkin ada musuhnya di sini sampai menghadap dia gini, lagi dia gini, itu suatu minus, ada minusnya di perbandingan nanti, nah seperti itu. Apanya? Posisi dia ngerol balik geleng-geleng itu tanpa mutus, maksudnya apakah itu tetap suatu minus atau bagaimana, itu yang kita ingin? Iya kan tergantung kondisi lapangannya nanti kan. Emang seperti itu kondisi lapangannya misalnya? Maksud saya kondisi musuhnya. Nanti kalau musuhnya sekedar dia ngerol-ngerol biasa, tapi kayak gimana ya, tipis lah gitu. Gini, akan kalau di Orik Jaya itu apa namanya di Anies Kembang itu di pakem Orik Jaya itu kita cari burung yang antang. Burungnya antang. Kalau dia sambil ngerol geleng-geleng kepala itu termasuk minus. Di pakem kami tetap minus. Begitu. Itu saja. Tapi mungkin sedikit menjelaskan Mas Ari. Jadi mungkin kalau di Anies Kembang itu kami sebutnya dia ketenangan membawakan lagunya. Mungkin dia terang sana sini kan. Jadi walaupun posisi dia bunyi, tapi dia kelihatannya nggak tenang. Itu mungkin intinya. Enggak seperti karena Pak Komang juga sudah sampaikan, ketenangan bawakan lagu yaitu ciri khas diantaranya mungkin kalau karena apa namanya ciri khas dari Anies Kembang itu antam, kebanyakan seperti itu, jadi rata-rata dia duduk antam seperti itu. Jadi teror sana sini itu mungkin kurang tenang bawakan lagu nanti di sana, mungkin minusnya maksudnya konser. Oke, kita ambil jalan tengah ya. Jadi gini, di sini kan kita mendengarkan pakem yang ada dan sudah dijelaskan oleh Orik. Mohon tidak menjadi perdebatan. Jadi mungkin kalau kita punya Anies Kembang, selagi kita bahasnya udah agak sedikit melebar, ya udah pakemnya tadi seperti itu, pakemnya NZR seperti ini, pakemnya BNR seperti itu. Kalau misalnya ada kurang, nggak usah bawa burung yang kayak gitu, bawa burung yang lain aja. Jadi gitu. Jadi kalau yang di BNR sama NZR apa sama atau seperti apa itu? Mungkin sedikit karena kita dan jangan biar saja gitu ya. Sedikit banyak mungkin yang untuk Anies Kembang. Ulang aja. Ulang kembang. Jadi seperti Mas Ari bilang, ada ulang kembang rol ya. Rol masih bolak-balik. Bukan yang bolak-balik ya, geleng-geleng ya, geleng-geleng patah. Itu intinya burung itu belum fokus Mas, belum fokus dia ketenangannya. Tetapi seandainya kata ada dengan speed yang rapat lagu yang enak, tetapi ada yang lebih anteng dengan speed lagu yang sama, itu jelas yang anteng kita ambil. Tetapi kalau ada yang sekedar membawa kendaraan dia kayak burung hantu, tidak menutup kemungkinan dia bisa menang. Tidak menutup kemungkinan dia bisa juara satu. Tergantung dari kondisi lapangan. Mas Ari bilang kan sekarang ada burung suka noleh kan sambil ngerol. Nah di sisi lain ada bandingannya dengan irama lagu yang sama, speednya sama. Yang jelas kita ambil yang lebih tenang. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia juara apabila musuhnya
kualitasnya di bawah itu. Kan banyak burung ngerol, tapi kan kayak burung tidak bersemangat. Ya. Tidak bersemangat. Irama lagunya berarti yang setengah gitu kan. Lomba burung berpucau. Nah sekarang udah paham Mas Ari? Ya. Nah, oke Dayat sudah tidak ada masalah jadinya kan? Ya. Mau dengar pertanyaan juga atau Sama. sama ya? Oke, ada pertanyaan lain? Mataram. Oke, silakan Pemilu Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang berterima kasih sama ketiga itu sudah menghadiri undangannya. Terus yang kedua, saya berterima kasih pada anggota Amelo yang sudah memfasilitasi kita pertemuan ini. Nah ini mungkin pada bertanya-tanya siapa dia, cuman orangnya ya tidak mau disebutin namanya, tapi bisa dilihat di lapangan. Oke? Oh ya. Yang saya tanyakan masalah Anies Merah. Yang pertama saya dengar tadi paketnya hampir sama. Pertama irama lagu, kedua volume, ketiga durasi kerja, keempat fisik. Kalau irama lagu tidak akan saya perdebatkan karena saya juga buta sama irama lagunya itu. Mungkin isian baru tepatnya saya bisa tahu. Yang kedua volume bisa didengar di lapangan rata-rata seperti ini. Ada yang minus, ada yang plus. Nah durasi kerja yang saya tanyakan ini pertama durasi kerja. Durasi kerja durasi kerja prosentasenya di akhir atau di awal. Nah, ada yang burung kerja dari awal hampir penjurian selesai mulai. Ada yang kerja pertengahan tetapi sampai selesai. Makanya yang saya tanyakan itu prosentasenya 60%, 80% di akhir atau di awal. Yang kedua masalah fisik. Kalau masalah fisik cacat tidak saya permasalahkan, tetapi yang saya permasalahkan di sini adalah masalah fisik gaya. Yang pertama, burung itu kan bawaan memang dari lahir gayanya akan klasik, akan semi, sama akan doyo. Nah, sekarang yang dibilang burung mewah itu rata-rata teman-teman ini yang saya lihat itu yang doyo. Padahal di sini akurasinya dia di paton yang keempat, ibaratnya paling terakhir kayak. Tetapi kenyataannya di lapangan sering dikalahkan burung klasik sama burung yang doyo. Itu yang terjadi di lapangan kalau saya lihat. Makanya teman-teman Anies Merah khususnya di Amelo ini banyak yang mencari burung itu yang doyo. Nah, yang klasik tak laku kebanyakan. Tetapi di sini saya lihat itu nilainya tepat masalah gaya. Tetapi buktinya di lapangan pasti yang dibilang mewah itu yang doyo. Tetapi kalau saya pribadi mau klasik, mau semi, mau doyo itu di tekanan suaranya atau tekanan volume. Mau klasik, wangan lewat, lo bisa kalah ya doyo. Sekarang doyo LSRS ada nilai plusnya. Nah, itu yang saya tanyakan sama juri, yang mana yang seharusnya saya cari burung klasik tapi enak, tapi asik, doyo tetapi tidak tekan. Nah, ada tekanan. Doyo tapi sempoyongan. Terima kasih. Siapa yang mau kedua? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Amelo yang luar biasa mengundang ketiga itu untuk sharing, untuk mengetahui seperti apa sih kejadian Anies Merah. Secara pribadi saya sangat bangga dan sangat berterima kasih karena fenomena Anies Merah ini
dikatakan penjurian yang paling banyak kriteria penjuriannya. Tadi ditanyakan penilaian Anies Merah ini beda sama burung yang lain. Penilaian Anies Merah ini terbalik dari penilaian burung yang lain. Gaya dulu baru penilaian. Tadi jelaskan juga tentang plastik, semidoyo, doyo, dan pipa. Dan sebagian besar tadi Demeo mengatakan mewah burung itu. Nah, mewah ini dari segi mana kita lihat? Kalau memang mewah yang hipar diambil, untuk apa ada yang klasik maupun yang semi? Di sini saya coba memberi jawaban. Semua jenis gaya itu sama. Yang menentukan juara itu ada perbandingan. Perbandingan yang dimana begitu burung itu teler, penjurian dimulai. Ada burung yang klasik seperti mana katakan tadi, perbandingan burung yang hanya sekedar utal atil, burung yang menekan teler sama-sama teler, bahwa kalau aku yang datar standar dengan burung yang menekan swag, nah itu perbandingan tinggi. Ada terus sering kita temukan di lapangan. Kadang-kadang hipar ini seperti dikatakan tadi hanya dua kepala kepalpis, tidak mengisi Pak. Kami bersarakan burung ini untuk masuk nominasi. Kita lihat burung durasi kerja dari isian setiap gaya kiri ke kanan, buangan kiri kanan itu mengisi. Nah, di ngisinya pun ini ada perbandingannya, hanya sekedar ngisi data, nggak ada tekanan, itu pun kita geser ke belakang dulu burung ini. Yang kita perbandingkan 1, 2, dan 3 ini adalah di perbandingan di mana burung itu klasik, semi, doyo itu tetap kami rangkum. Nah, penjurian yang kami lakukan adalah tetap di perbandingan burung buangan kiri kanan dan ngisi. Dan ada juga, mohon maaf, bukan untuk memburi, Anies dan hipar. Kadang-kadang ada ditemukan di lapangan, gayanya kiri pulang, di kiri dia buang materinya di sini. Mohon maaf, bukan irama lagu, materi kita bicarakan. Nah, materi dibuang di kiri, begitu lempar ke kanan, di tengahnya kosong, tapi karena dia tumpahkan materinya, ditanya ke juri, kenapa burung tidak dapat, tengahnya kosong. Nah, Anies ini punya seni tersendiri. Mungkin saya hanya untuk sharing, mungkin bukan untuk memburi. Karena saya temukan waktu juga di Bali, waktu di Bali, saya temukan burung kayak gitu. Di pinggir kiri dan tumpahkan materinya. Begitu buang ke kanan kosong di tengahnya, tapi di kanan ini, di kiri kanan ini lagi buang materinya. Nah, mungkin ini kami tetap patuh burung tersebut, bukan kosong di tengah, tapi burung hipar. Dia begitu dipikir, dia memuntahkan materinya ke kanan, memuntahkan materinya, tapi tengah tidak kelihatan. Nah, ini perbandingan untuk 1, 2, 3 seperti masih katakan tadi. Setelah mengatakan perbandingan burung-burung kita punya banyak teler, habis kita teler standar. Nah, perbandingan tekanan setiap burung mengeluarkan materinya. Nah, kadang-kadang yang hipar ini seperti banyak. Semua yang diurik bagi semua jenis gaya tetap kami masukkan, tergantung durasi kerja burung tersebut. Isi kiri kanan, setelah isi dari kiri kanan kami bandingkan ke kanan di setiap isian tersebut. Mungkin itu saja yang kami dari tim Orik untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, dari BNN atau NJR? Masalah gaya Anies Merah ya, antara hipar, doyo, sama kan. Pengalaman saya banyak main Anies Merah dari dulu. Jadi saya berpendapat gaya itu kan sebagai perbandingan. Sekarang dia doyo, banyak kosong lah. Karena kita menarik dari kanan ke kiri kosong, begitu tengah isi, lagi narik kosong, ke tengah isi. Dibandingkan sama klasik umpama
Kelas ini dari kiri berisi sampai tengah, tengah berisi sampai kanan. Sebaliknya begitu. Saya pribadi lebih baik saya ngambil yang klasik. Karena sudah bisa dikatakan burung semi doyong atau doyong ini kan hasil kerja. Yang istimewa mas. Ya, kan saya sudah contohkan mas. Sekarang dia doyong. Ini dari sini mas, sampai tengah diam, sampai kiri diam. Balik dari kosong, sampai tengah kosong. Tengah kanan berisi. Dibanding sekarang sama TV tapi neken berisi. Ayo, yang mana sampai pilih? Kalau saya pribadi memilih yang klasik. Full kiri kanan tengah. Ya tapi kan namanya kita manusia selera beda. Tetapi di lomba kita nyari yang betul-betul bekerja yang bagus. Dari BR yang begitu. Sekarang percuma mas kita punya burung doyong. Banyak kosongnya. Banyak kosongnya. Dipakai sama klasik kita berisi. Kita kan bukan prioritas menilai gaya. Ini lomba seni suara burung. Itu kan. Dia dari pakem besar. Di nama lagu, burung, dan kerja dan gaya. Nah, kita balik lagi. Ini burung apa? Karena ada sih gayanya beda-beda gitu. Jadi ukuran burung itu doyong kayak mewah. Iya, minta jadi ukuran. Materialnya jadi ukuran. Itu dipakai gayanya. Kita tidak prioritas menilai gaya. Itu sebagai perbandingan saja. Nah, andai kata mas, karena ada klasik bahkan ya. Doyong juga begitu. Tidak ada kosongnya. Otomatis dia punya nilai plus gaya kan yang doyong. Itu. Ya, itu dari kami BNR, mungkin dari teman NDR gimana? Ya, di NDR memang sama ya. Jadi nanti untuk tambahan penjelasannya nanti kita sebenarnya katakan dari nanti sama di lapangan. Jadi burung yang sama kelas itu kan rata-rata ya, kalau terlalu luas sekali itu materi lagunya kebanyakan itu topiknya dia ya, lain sama burung klasik itu sama dia pun juga kita ambil yang klasik. Masalahnya kita sudah di irama lagu, kita nggak bilang yang dongak yang agak losor, yang agak ujung gini. Nanti kita bandingkan di materi lagu. Selama materi lagu di atas rata-rata tetap kita ambil, tetap masuk. Ini soalnya kebanyakan yang les, yang les itu ya kan anak kiri kadang kayak yang kosong, gininya kosong, itu kita tetap ambil yang klasik. Karena klasik selama ini rata-rata dia ngisi terus, walaupun dia semi begini, tidak les sekali. Itu kita ambil yang klasik. Nah, untuk perbandingan sama yang les itu ada yang sama dia kayak ngeri. Tapi ada yang memang jelas materi, walaupun dia tidak terlalu topiknya nggak kayak yang klasik. Itu kalau di NDR kita ambil yang lesnya, itu karena jelas irama lagunya, tidak ngeriwek ya. Memang topiknya lemah,
tapi irama lagunya jelas karena kanan kiri musik terus nyambung, itu yang tetap yang les. Kenapa kita biasanya ngambil yang klasik? Itu karena dari gaya itu tidak ada di atas rata-rata, meskipun dia irama lagunya di bawahnya yang klasik 70 sama 80. Jadi bandingannya gitu ya, yang les sama yang klasik. Selama lesnya itu walaupun bedanya hanya nyepik tapi materinya keluar, itu kita ambil yang les. Nah itu aja menurut dari saya. Nanti untuk penjelasan kita bisa dilanjut langsung fakta lapangan di laber-laber, lapres atau event berikutnya. Ya, terima kasih. Oke, kita bisa masuk ke set ya, yaitu masukan atau saran ya, maksudnya ini mungkin dari masalah durasi kerja tadi, yang durasi kerja misalnya ada lebahan kayak model itu kan biasanya saya dengar sih ini kalau dia lebahan langsung kayak lagi kan masih layak jual, tapi persekian second gitu lebahan lah, bukan lepo. Jadi begini, kalau ini jangan itu ngomongin durasi, sebenarnya tadi kan sudah di bendera ya, sudah di bendera tadi kalau masalah durasi. Jadi maksudnya ini diambil awal apa dari tengah ke akhir atau itu kalau semua untuk semua kicauan itu kita ambil, misalkan burung ini kalah setar sama yang terakhirnya itu enggak ada, itu kita ambil yang mulai pertengahan sampai akhir. Jadi perbandingan, Mas, saya setar saya loh sampai pertengahan ada, cuman akhirnya ada. Dia perbedaannya di sana. Itu bandingannya sama yang satunya itu setarnya nggak ada, sama terakhirnya nggak ada. Itu kita ambil yang terakhirnya yang sampai terakhir ini, yang setar kita enggak. Itu kejadian dulu di Gading ya. Di Gading itu tiket 2 seket itu yang masuk 3 besar semua ada missnya. Lambang itu terakhirnya nggak ada, kurang tapi nggak lama. Ya, yang satunya tengahnya, yang satunya setarnya. Jadi kebetulan semua hanya. Ya kebetulan sama kita semua sama kita jelaskan. Jadi kita ambil di pertengahan sampai akhir perbandingan di situ. Untuk yang start awal akhir, start awal sampai akhir itu nanti di materi ya. Kalau materinya itu lebih mewah dari yang pertengahan sampai akhir sama yang ini dari start awal, itu perbandingannya 70 ke 85, itu tetap kita ambil yang mewah. Walaupun dia startnya sedikit tidak ada, sama yang sedikit itu ada, cuman dia kurang mewah karena kita ambil di irama lagu. Kalau irama lagunya nggak nyampe ke sana, walaupun dia start awal ya. Nanti kita bandingkan jangan di materi. Materi kalau kerja sama burung ini ngeluarin materi berapa itu biasanya kita bandingkan. Maksud saya gini Pak, saya nggak paham jadi. Maksud saya gini, burung telat kerja atau bendera start, dia start kedua, tetapi burung di atas rata-rata, volume dapat, semua dapat burung di atas rata-rata, apa berkat dia mendapatkan konser A? Itu loh maksudnya. Ya, kayaknya yang ini udah ya tadi. Nah ini ya, burung itu mewah, cuman setarnya bendera biru ya. Itu layak konser 1. Layak konser 1 dengan bendera B, tidak boleh sama konser A. Konser B. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juara 1. Juara 1. Tapi tidak layak konser A. Tidak layak konser A. Itu bakal. Berarti kalaupun ada juri yang ngajukan konser A, bisa kita protes. Gimana? Kalau ada yang juri mengajukan konser A, bisa kita protes. Bisa, silakan protes. Masalahnya selama ini kalau juri sempat bisa ngajukan A, kemungkinan itu perlawanannya memang jauh ya dari yang start awal itu tadi. Yang start putih itu jauh sekali, makanya dia berani ke A.
Tapi kita di sana sudah merapatkan, itu ada perbandingan itu pasti juri semua ke biru. Berarti tidak menutup kemungkinan jadinya Mas dia mendapatkan LDR A. Karena kan kondisi lapangan terlalu jauh. Masa yang anu itu mau di A, maksud saya kan tidak bisa. Tapi di panggung nasional saya lihat itu tidak layak mendapatkan LDR A apabila dia telah teler. Makanya dia tidak menutup kemungkinan untuk menjadi juara satu dari kalkulasi nilai konten B. Di event besar sekarang untuk di Pamong NZR sendiri ini ada, nanti coba saya kirimkan langsung dari pusat barusan. Jadi tetap layak konser A dengan bendera konser B. Itu buruh harus di atas rata-rata paling tidak 85% ke atas. Dan melihat di lawan tadi itu pasti lawannya kenapa dia bisa konser juara A dengan konser B itu pasti jauh sekali ya kerjanya biasanya. Berarti gitu Mas kesimpulannya NZR kan berarti tidak menutup kemungkinan burung di atas rata-rata telah teler mendapatkan konser A. Ya. Itu kan kesimpulannya. Ya, asalkan burung itu di atas rata-rata. Nah, kita dengar sekali dari BNR ataupun Orek Jaya. Begini Mas, Arman, benar yang apa yang dikatakan dengan Mas Arman. Burung setar kedua bisa juara satu, bisa, tetapi tidak boleh ada melancarkan bendera merah di situ. Loh, beda. Anto ada Pak, bisa kok. Bisa konser A. Asalkan dia di atas rata-rata. Iya, di atas rata-rata. Dia bisa juara satu dengan juara dulu Pak, konsernya dulu. Konsernya dia B. Ya, konser B. Tapi dia tidak menutup kemungkinan dia juara satu. Karena ngumpul bendera B di situ. Pak, maksudnya begini Pak. Konser sama juara beda. Kalau menurut versi saya, pemain. Kalau konser A, dia bendera merah. Kalau konser B dia bendera biru, tetapi tidak menutup kemungkinan bendera B mendapat juara satu. Maksud saya, pertanyaan saya itu, burung di atas rata-rata telah teler, apa bisa mendapatkan konser A? Bisa. Jelas kalau di PNR tidak bisa. Nah, itu perbedaannya Pak. Kalau dianggap tadi tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan konser A. Juara satu maksudnya konser A. Juara satu maksudnya Mas Ahmad jelas. Juara satu bukan konser A. Tadi katanya juara satu. Kalau juara satu saya tak pertanyakan karena dia nanti dikalkulasi bendera B. Juara satu itu biasanya itu biasanya itu memang ada yang mengajukan A setar biru itu karena di juri itu sendiri dia melihat memang nggak ada bisa ngalahin. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan itu biasanya sudah kita ingatkan, itu pasti saya akan arahkan balik. Nanti kalau orangnya tanya, nanti saya yang jelaskan. Itu sebenarnya kita rapatnya dari dulu ada memang begitu, jangan sampai konser sama bendera. Tapi tetap kadang ada yang ngajukan, intinya pokoknya bendera B, intinya bendera B. Ya mungkin dari Orek kita bisa. Ya. Oke, biar pemahamannya kita kunci ya. Dua BO, BNR dan NZR. Burung setar kedua atau bendera putih tadi itu konsernya B, ya. Tapi bisa juara satu karena penghitungan poin. Jelas ya? Jelas. Ini untuk NZR dan BNR. Nanti kita dengarkan dari Orek. Oke, terima kasih untuk membahas masalah bendera setar. Kalau di Orek, bendera setar merah dengan bendera setar kuning kedua, jika ada burung yang setar merah, dalam hal ini misalnya kerjanya yang standar lah. Terus ada yang setar B, istilahnya setar kedua, lebih mewah daripada yang setar awal. Di sini kami akan memilih burung yang
setar kedua yang mewah. Di sini burung tersebut berhak mendapatkan konser A dan untuk juara 1 pun berhak. Di sini. Jadi percuma nanti kalau burung setar awal kerjanya standar, terus yang kerjanya apa namanya yang dapat bendera setar kedua tapi mewah dan berkualitas. Di sini di Pakem Orik Jaya jelas akan memutuskan burung tersebut berhak untuk juara 1 dan mendapatkan konser merah. Terima kasih. Jadi menurut kami di Orik Jaya, kenapa kami bolehkan untuk jadi juara 1? Karena nambah Mbak, dia seharusnya juara 1. Kok kayaknya kita buat untuk juara 1 itu langsung sekali. Harus juara 1 ya harus juara 1, nggak perlu pakai bendera itu atas. Jadi itu layak untuk bendera bendera. Disilakan kalau memang harus juara 1 seperti itu, nggak pasti harus dengan bendera merah juara 1 seperti itu. Tapi apa boleh kalau boleh. Oke, nah ini yang kita cari nih ilmunya di sini. Jadi ada perbedaan antara dari bendera konser dan juara. Jadi seperti itu. Jadi nantinya kalau ada masalah case, tapi ujung-ujungnya tetap pengajuan ya. Kalau di pengajuan. Jadi pengajuan dari juri tersebut. Jadi seperti itu. Clear ya Pak Nyaman? Sebelum kita. Berarti orang itu bisa konser A. Bisa. Ya, jadi itu jadi ada perbedaan di situ. Jadi seperti itu. Oke. Silakan. Sebelum kita masuk ke saran dan masukan ya. Oke. Karena waktu mulai beranjak malam, ada teman yang jauh juga dari Lombok Tengah. Mungkin kita minta saran dan masukannya satu statement dari Lombok Tengah, dari Mataram, dan dari KLU. Silakan dari KLU dulu nih, dari KLU. Masukan buat teman-teman IO untuk penjurian di masukan ya, masukan saran ya, masukan dan saran. Bukan lagi diskusi masalah penjurian. Silakan. Ada saran? Masukan. Oke, silakan. Apa saja mulai ini kita saya suaranya tak ada. Dan terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin dari saya sendiri di KLU melihat ibu yang masalah ini sudah baik, sudah bagus, cuman masih perlu peningkatan yang mungkin kiranya kedepannya semakin bagus lagi. Dari pada waktu seperti itu ya, dan fasilitas di daerah yang lengkap ya. Sampaikan. Oke, Sampaikan biar tahu. Udah jadi. Oke, makasih. Silakan dari Lombok Tengah. Ada Pak Adi, Mas Ari, silakan. Mas Melki mungkin. Silakan masukan. Awet, yuk awet. Ini buat IO ya, IO. Jadi, oke, silakan masukannya, sarannya dari. Oh, buka ekor. Untuk ini masukannya, mohon untuk
setiap unit adalah kalau kita pakem-pakemnya itu dalam bentukan kopi, apa itu bisa soft copy atau hard copy, jadi kita bisa membaca ini untuk EO ini kan bisa lupa. Untuk EO ini ada kurang ini, mungkin EO ini kita ini bedanya ini, jadi kita kan gitu kita minta kopinya lah paling enggak. Itu caranya. Oke, adanya pakem yang terpublish seperti ini ya, baik rektor maupun kalau saya boleh saran, kita kan semua itu dalam kaum digital nih. Bagaimana kalau punya Facebook diupload lah di sana jadi nanti kita bisa ngikutin Facebooknya, lalu kita bisa lihat pakumnya di situ dibandingkan dengan jadi seperti itu ya. Medsos saja lah. Ya nanti lewat medsos mungkin sarannya nanti BNR ada sendiri diupload, nanti NCR ada sendiri diupload, dan Orek ada sendiri diupload. Jadi teman-teman bisa paham. Oke, seperti itu. Khususnya buat anis merah benar. Saya tahu. Oke, ini awet, silakan. Bapak, ayo. Oke, terima kasih. Silakan dari Mataram. Teman-teman dari Mataram, Amelu dari Tuan Amelu, silakan masukannya. Dari Bidari, mungkin ada masukannya, silakan Bid. Masukan ini. Masukan saran ini bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masukan dari Amelu, yang pertama mungkin sudah didengar tadi sama bos BNR, nggak usah dipublikasi lah. Sudah dikerjakan. Jangan macam-macam. Ngepek ke anggota Amelu soalnya. Ya mungkin saran saya kita sama-sama mempelajari diri, memahami diri antara pemain sama EO. Mungkin dari pihak EO mungkin juga tetap ada kesalahan. Dari pemain mungkin juga hanya melihat burungnya sendiri. Ya mungkin ya kita nggak boleh publikasi di media. Ibaratnya sedikit-sedikit kita publikasi, sedikit-sedikit kita publikasi. Yuk kita pertanyakan sendiri, kita langsung ngopi ke rumahnya Pama, rumahnya Mami, rumahnya habis keser, masa tak dikeluarin kopi kan? Nah itu saran saya teman-teman Amelu, tapi saya yakin tidak ada komplain di media. Saya yakin itu, paling di grup dia murid, di grup murid kita undangkan, nanti kita tanyakan ke EO, itu aja sarannya. Cuman kalau namanya human error tetap ada di lapangan, tidak menutup kemungkinan. Dan pemain juga pasti, yang namanya teriak-teriak pastilah. Saya sendiri juga teriak-teriak. Dan mungkin sebagai penutup saya juga sekali lagi berterima kasih pada yang memfasilitasi kita di sini. Sama EO juga saya berterima kasih. Ya, matur tapi hasil penutupnya. Oke, kita sepakati ya teman-teman Amelu yang ada di sini, dan ini kita tidak bahas di media karena itu memalukan buat diri pribadi. Ya, jadi mari kita bahas dengan secara bijak. Ya seperti inilah kita diskusi dengan enak. Jadi kita sama-sama memajukan ini. Mungkin itu ya intinya seperti itu. Ada yang lain mungkin dari teman-teman pesan untuk sarannya? Mungkin Bidari cukup? Oke. Saya tutup ini acaranya bagaimana? Rangkumannya Pak. Rangkuman. Dirangkum enggak? Dirangkum enggak? Oke. Oke, ya. Sebelum kita tutup, jadi tadi kita sudah mendengar yaitu mengenai pakem, di mana Orek Jaya itu Orek Jaya, BNN dan NCR itu memiliki pakem yang sama, ada 4 kriteria yaitu irama laku, volume, durasi, dan gaya. Tapi masing-masing IO itu memiliki karakteristik
sendiri seperti BNR dan NZR menambahkan irama lagu dan durasi. Yang intinya pastinya semua ada di lapangan, melihat kondisi yang ada di lapangan terhadap perlombaan tersebut. Begitu juga buat Orik Jaya memiliki karakteristik sendiri seperti tadi sudah disampaikan bahwa burung misalnya yang start B atau start kedua itu bisa konser A asalkan di atas rata-rata dan bisa juara satu. Jadi seperti itu kesimpulan dari diskusi kita, penyampaian faktor yang sudah dari awal kita sampaikan. Nah, nantinya mudah-mudahan kita semakin melek nih, semakin paham kalau kita bermain di Orik, bermain di NZR, bermain di BNR, seperti apa burung yang akan kita gunakan untuk berevent dan bisa meraih juara. Mungkin itu kesimpulannya dari pertemuan kita malam ini. Lebih lagi Pak, lupa ini saya sampaikan amanat teman-teman ini. Oke, amanatnya. Mungkin saya minta izin sama 3 Eko, teman-teman mungkin dia mau bikin kayak cas gantung gitu Pak, mungkin ada kayak besi gitu di dekat jam tangan, mungkin agak jauh. Fasilitas ya? Fasilitas, tapi kita menyediakan sendiri Pak, cuma kita minta tempat aja. Oke. Agak jauh dari lapangan. Oke. Nanti bagi sarannya bisa di, kalau memang membuat momen bisa di nanti ada semuanya nanti bisa itu ya. Jadi lapangan akan dibikin tas gantung. Oke, siap, luar biasa ya. Semakin maju semakin baik. Makasih masukannya. Masukan yang terakhir yang mungkin dari Nyarman ya. Oke. Waktu sudah menanjak 10:30 malam. Luar biasa, kita masih semangat di sini sampai jam segini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari moderator di sini sekaligus kita mengawali dan nantinya kita harapannya bisa foto bersama ya di akhir ini mengabadikan diskusi kita ini. Mudah-mudahan diskusi ini bisa diikuti oleh jenis-jenis burung yang lain seperti murai batu mungkin yang lebih sembrono kalau lombanya di lapangan. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, maju Hijauania Indonesia khususnya NTB. Mari kita untuk bersama. Kalau